Bu Guru. Nah, kalian penasaran kan kita akan belajar apa hari ini? Nah, ini adalah media pembelajaran dan juga berisi petunjuk-petunjuk cara kalian belajar dan juga mengerjakan. Di sini juga terdapat penjelasan-penjelasan ringan yang bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, yakni organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 semester 1. Oke, di sini Ibu sebagai guru kelas 5. Nah, kalian bisa memanggil Ibu sebagai Ibu Ila dengan sebutan Ibu Ila. Nah, jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi Ibu di nomor ini dan di email tersebut yang ada pada layar. Oke, kali ini kita akan belajar subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Ternyata sebelum belajar, kita diminta untuk mengamati loh. Yuk kita amati. Ngomong-ngomong, apa ya yang akan kita amati? Ups, ada gambar nih. Gambar ini tentang ada sebuah kandang kelinci dan terdapat seorang anak dan seorang bapak sedang bercakap-cakap. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, teman-teman, kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Ups, apa nih? Wah, kalian pasti kaget. Kenapa ada paragraf? Kenapa kita diminta menghitung? Kira-kira apa nih tugasnya ya? Wah, ternyata kita diminta untuk membaca teks pada halaman 4. Buku LK Maestro kalian dengan judul Organ Gerak. Jangan lupa, judulnya organ gerak. Nah, sudah kalian baca bukan? Ini penjelasannya. Masing-masing paragraf terdiri dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ingat, paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok, bukan kalimat utama. Ada perbedaan ya. Kemudian, ide pokok disajikan ke dalam kalimat utama. Jadi, ide pokok ini ada dalam kalimat utama. Dan kalimat utama yang memuat ide pokok ini, biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ide pokok yang ada di awal paragraf disebut apa ya? Bisa kalian cari nih, atau bertanya pada orang tua, saudara, atau juga ibu nih, sewaktu kita mengadakan virtual active learning. Oke? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalian paham kan? Oke. Berikutnya, kita akan berlatih. Berlatih apa ya? Wah, kita akan berlatih untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang ada pada teks pada buku yang sama dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan, tetap di halaman 4. Ini merupakan contoh dari ide pokok dan kalimat pengembang. Silakan kalian amati bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan ya. Ide pokoknya, bagian tubuh hewan untuk melakukan aktivitas gerak disebut organ gerak. Cek pada paragraf pertama. Bagaimana?
Sudah kalian temukan di bagian manakah pada paragraf tersebut ide pokoknya ada? Ya, pada akhir paragraf. Nah, berarti di awal paragraf dan di tengah paragraf itu merupakan kalimat pengembang, seperti yang ada pada layar ini. Oke, mulai bisa paham? Yuk, kita lanjut pada layar berikutnya. Wah, nih ada Doraemon nih lagi lari nih. I'll try. Ngapain sih Doraemon ya? Kita cek yuk. Wah, ngajak berlatih nih. Ternyata bukan latihan lari, tapi berlatih mengenal ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan yang sama. Jika tadi contohnya merupakan paragraf pertama atau ke-1, kali ini kalian akan berlatih untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Kalian siap? Kalau kalian siap, buatlah tabel seperti pada layar di buku tulis kalian. Silakan kalian buat. Kemudian, kalau sudah, silakan kalian kerjakan. Jika kalian sudah mengerjakan latihan tadi, kali ini Ibu akan mengajak kalian menulis. Siapa yang suka nulis? Kira-kira apa ya yang akan kita tulis? Nah, sekarang kalian akan dapatkan perintahnya. Jadi, kalian akan menulis tentang bagaimana mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ada 3 ide pokok. Yang pertama, yakni organ gerak terdiri atas 2 macam. Jadi, kalian nanti akan mencari apa saja sih organ gerak yang dimiliki, yang kita miliki, termasuk yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Berarti di sini kita akan mencari manfaat apa saja dari organ gerak tersebut. Yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Benar nggak sih? Kalau memang benar atau enggak, kalian harus memberi penjelasan pada ide yang ketiga ini. Silakan kalian buat juga tabel seperti ini. Boleh kalian buat seperti ini atau kalian jika mempunyai ide yang lain, cara bentuk tabel yang lain, boleh kalian buat. Yuk kita tulis. Nah, berikutnya kita akan berdiskusi loh. Berdiskusi karena dalam masa pandemi boleh dengan keluarga, kakak, ibu, ayah, adik, tante, atau kakek nenek. Siapa saja yang bisa kalian ajak berdiskusi. Nah, seperti ini pun juga boleh. Yang akan kita diskusikan bahan-bahannya berdasarkan hasil yang kalian kerjakan tadi, yakni pengertian ide pokok bacaan. Silakan kalian tulis hasil diskusinya seperti pada tabel. Apakah kalian buat tabel? Boleh. Atau jika kalian tidak mau membuat tabel berupa uraian juga boleh. Kemudian bahan diskusi kedua, fungsi ide pokok bacaan. Dari pekerjaan kita pasti tadi itu kita sudah tahu dong apa saja fungsinya nih. Kenapa setiap bacaan harus ada ide pokok bacaannya. Berikutnya yang ketiga, yakni menentukan ide pokok bacaan. Caranya gimana ya? Dari hasil pekerjaan kita, pasti kita bisa. Kalau kalian kesulitan, boleh dong diskusikan dengan orang tua dan keluarga kalian yang ada di rumah. Jika sudah kalian tuliskan hasil diskusinya, kalian bisa tulis di sini sebagai sebuah kesimpulan dari diskusi tadi. Jadi yang kalian tulis adalah hasil diskusinya.
Nah, semangat ya. Berikutnya, kalian akan merenungkan. Ngomong-ngomong, kita akan merenungkan apa nih? Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Oke? Kemudian itu akan dievaluasi. Nah, silakan ditulis di sini. Yes, kalian pasti bisa. Nah, di sini kalian bersama keluarga di rumah akan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar. Tulislah pola geraknya dari masing-masing hewan tersebut. Kemudian ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru melalui virtual active learning nantinya. Oke, silakan berdiskusi, minta bantuan pada orang tua kalian. Karena ini merupakan kegiatan bersama orang tua. Yuk kita bekerja sama di rumah.